berada di tangan Echo. Ini support gak sih? Aku sih Ya mau Florin iyalah. juga menurut aku masih oke loh. Iya. Tapi kayaknya jatuh ke tangan Estes, oke. Barats bagus, Barats. Estes bagus juga. Debut Iya. pick yang biasanya kita tahu berada di tangan tim-tim Filipino. Malahan sekarang debut pick Barats dan juga Estes. Terutama untuk Oma Venus ya. Dan Wise. Karena memang selalu ditutup terus kan Ya. dari Estesnya tersebut. Tapi sekarang mereka akan menggunakan metode untuk Ultimate Bonding Experience. Asli. Ultimate Bonding Experience UB. UBA. Betul. Wow, ini debut pick ya. Apakah akan menghasilkan juga nih poin-poin yang manis? Ya. Karena ya lumayan riskan ya untuk debut-debut pick kayak gini. Apalagi kan banyak banget opsi-opsi yang lain tadi. Kayak untuk jungler-jungler yang bisa jadi prioritas. Kayak Martis, kayak banyak banget opsi-opsi untuk Assassin juga. Tapi kombinasi hero sustain yang nantinya akan berada di lini paling depan. Ya, malahan dengan pilihan Kari tadi emang udah dipikirkan matang-matang oleh Burn Flash ya. Mereka bakal ngambil ke arah Barca juga Estes dan juga yang dia akan yang mengadu kuat-kuatan, mengadu tebel-tebelan dan mengadu di game yang ketiga. Oke, walaupun sebenarnya dari sisi Echo banyak banget juga dari segi efek sisi ya, yang nantinya bakal bisa menculik dari Estesnya. Ya udah ada Iron Hook tadi. Terkena kepada Donat yang membantu ke arah Sima untuk bisa mendapatkan experience juga dari buff-nya. Tapi akhirnya dia memilih untuk kembali ke lane dan ATM. Wow. Walaupun udah level 2 tapi dia mulai kekikis dari setengah HP-nya. Yap, dan bahkan lihat sedikit kekikis juga ya dari balutan sinergi outer turret di arah top lane. Dan mereka beres flash dengan adanya metode yang nantinya bakal coba untuk nge-babysit. Ya. Ke arah jungle maupun dari gold lane-nya. Ini udah terlihat ya, mereka ya cukup pattern-nya tuh udah mulai pakem banget nih ya. Ya, tapi ini bisa aja dari Burn Flash mengembalikan game pertama tadi sih. Dimana kalau game pertama tadi kan kalau nggak salah ada Beatrix sama Novaria di tangan Burn Flash kan. Ya. Sekarang gantian, mungkin aja bisa dengan mengambil ke arah cross combat maneuver dengan adanya Joy dan juga Kari. Cuman Kari ini harus selesai di arah laning pertamanya. Karena balik lagi, marksman dari Echo ini long range banget. Dan kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun, Pure Hammer di tangannya, Beatrix itu udah ada penetration sebanyak 13. Tambah lagi dengan ada physical power yang lumayan besar juga untuk mengikis darah Donat di arah early gamenya. Apalagi kalau kita ngeliat dari segi emblem power, weapon master, lagi dan lagi untuk di arah Beatrix. Cuma sisanya kalau kita ngeliat ke arah XP lane, Mystery Shop dilawan dengan Tenacity. Yang dijadikan power mungkin dari ATM adalah biasanya ofensif, defensif, baru ofensif lagi dikit. Oke. Dari Joy. Tadi tuh sempat ada serangan-serangan ngeri banget dari jauh ya. Sayang dari Iron Hook-nya belum mengenai ke arah Donat. Donatnya juga masih aman. Sementara Iron Hook kembali dari Yawi hanya menarik ke arah minion. Turtle yang pertama juga sudah mulai hadir di Land of Dawn. Sima mencoba untuk diberikan pressure-nya oleh Sunford dengan ada Vengeance dan juga Final Slash yang udah dikeluarkan. Tapi dengan Blazing Moon Goddess yang tadi udah dipopper di Seven. Ada Iron Hook dan Blodian. Kalsi dapat ke arah Turtle yang pertama. Tapi dari belakang sana Sima yang ditumbangkan. Karena di Seven gak punya efek heal apa-apa lagi. Yap, bakal coba untuk diporak-porandakan ya setup yang dilakukan juga. Keuntungan berhasil untuk didapatkan, tapi Iron Hook-nya jauh banget. Dengan ada satu ball flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi si Cat pun masih punya flicker walaupun di arah atas. One viewer situation. Sunford bakal coba untuk maju lagi memberikan counter isi tapi gak punya mana yang terlalu banyak. Sunford berjalan kaki untuk mundur terlebih dahulu. Dan tidak ada trading eliminasi di arah top lane. Ini malah gak dapat XP juga ya dari Sunford karena dari gerobaknya ditahan, di freeze sehingga Sunford memilih untuk pulang saja karena mengisi HP-nya juga, low mana juga dia. Ya dapat lane di Seven dan juga Donat. Ini mulai di Seven mulai paham, mulai mencoba untuk memahami Donat di arah bottom lane karena Iron Hook. Widih, dari Yawi untuk masih bisa digocek. Nah itu lumayan jadi teror aja ya, walaupun memang tadi hanya ada satu momen yang kena selama 3 menit tadi. Cuman ini ada bau-bau di mana Sanji kayaknya bisa jadi wingman terbaik sih. Kalau misalkan dari Eko menang ya. Kenapa? Ini hitbox, penggedean hitbox dari Ultimate Sanji. Ini ngebantu dari, bisa dibilang keempat-empat player dari Eko loh. Kalau Lizzie berarti energy eruption-nya bisa agak meluas dikit. Hook-nya Yawi juga bisa agak meluas. Sunford apalagi dengan Final Slash-nya, apalagi dengan Bandicuty dengan Render Apathy. Ya. Ini bakalan jadi Memudahkan akurasinya. iya, betul banget. Ini bakal memudahkan banget akurasinya. Jadi untuk long range power ataupun sisi power ini bakal kuat banget dari Eko. Tapi Burn Express pun juga memiliki Cima. Yang dimana semakin banyak stacknya dia, semakin banyak
power untuk dimana dia menahan sisi dari teman-teman Eko loh. Ya, jangan lupa impact dari Sanji ya. Dengan Astral Recall-nya dia, ada efek slow. Dan kita tahu gameplay dari Burn Clash di Seven yang memimpin pasti akan merame-rame, bareng-bareng terus. Bisa kena impact-nya ke arah 5 orang efek slow yang dimiliki oleh Sanji. Yap. Sekarang, Turtle yang kedua bakal coba untuk dikontes oleh kedua jungler. Oke, dari kedua belah jungler ya, sama-sama jungler yang tipikal ada di front line. Masih cari informasi, tapi Astral Echo udah dibuka juga, ATM masuk dengan Rhythm of Joy. Dan bahkan kali ini Countess again and again masih bisa menyelamatkan Turtle yang kedua. Peperangan gak sampai situ, Blessing of Moonlight sudah mulai dibuka. Dan bahkan kali ini masih coba untuk bermain dengan ada team fight sustain, tapi Countess bertahan sendirian di depan sana. 1-1 ATM dan Sunford berhasil untuk dihilangkan. Countess masih mencoba untuk mundur, tapi Iron Hook terhadap seorang Siket masih bisa dihindari karena Flicker yang lagi-lagi menyelamatkan diri Siket dari sergapan yang dilakukan oleh Yawi. Again ya, Siket dapat 2 kali ditarik oleh Yawi. Tapi kalau kita berkaca sebelumnya, bagaimana teamfight terjadi, ini memang cukup mengerikan bagaimana retribution dari Karzi tadi yang mendapatkan turtle. Tambah lagi, ada sedikit terlambat dari Yawi untuk nge-backup dengan Bloody Hand. Iya, balik lagi sih tadi dengan posisi yang bisa dibilang agak kurang enak juga ya. Walaupun emang meta nempel dari teman-teman Burn Express, tapi di momen dimana Turtle sudah selesai diambil oleh Eko, power dari Eko itu paling kenceng ya tadi ada di Sunford sih dengan Final Slash-nya. Bayangin banyak sekali orang-orang dari Burn Express yang terkena stun dari powernya Sunford, dan itu bakalan bisa di follow up dengan gampang banget oleh Karzi dengan adanya Energy Eruption ataupun dengan Appraisal Slash yang membuat dari segi pertukaran karena adanya ST sementara dari Eko karena ada power untuk sisi dari Sunford, ya udah sama-sama untung lah kasarnya dari segi trading dengan hilangnya ATM dan juga Sunford. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun, Sunford untuk di game kali ini nggak langsung fokus kepada satu item aja. Dia mencari item-item yang penting-penting dulu seperti contohnya dengan adanya Azure Blade, Fury Hammer, Steel Lake Plates gitu loh. Dari segi power, Sunford udah cukup oke, tapi kalau untuk dari segi damage, benefit itu udah lumayan. Siket ternyata terculik dengan dari Bloody Hand yang dimiliki oleh Yawi. ATM akhirnya memilih untuk mundur. Ada efek kill yang diberikan oleh D7 juga. Dan itu menjadi hal yang baik bagi anak-anak Eko. Karena si Cat ini benar-benar ngeganggu banget. Yap, dan akhirnya nggak ada flicker ya. Nggak ada untuk bisa flicker. menyelamatkan untuk tidak ketiga kalinya. Hanya 2 kali aja tadi Siket berhasil untuk bertahan, tapi tidak untuk yang dilakukan again and again. Yawi, Iron Hook-nya berhasil untuk terkorek menuju ke arah D7. Dan itu dia Nibiru's Passion plus Astral Recall. Sakit banget. Sakit banget, tapi Detonas welcome to Mobile Legends dari Sema. Mendapatkan satu yang ditelan yaitu Karzi. Cuman belum ada teror berikut, tapi Yawi again dengan Iron Hook. Kasih dapetin ke arah Turtle. Masih ada satu Yawi di garis depan untuk mengusir mundur Burn Clash. Perfect Turtle untuk Eko. Sejauh ini mereka bisa mengendalikan. Donat. Dan lihat Donat yang ketarik jauh dari jangkauan dari seorang D7 dan bahkan Chima berhasil ditarik dan ditumbangkan di dalam outer turret di arah middle. Itu jauh banget nariknya. Plus dengan flicker dari Yawi. Langsung berkumpul teman-teman dari Eko untuk menumbangkan Sima. Ya ini power dari Yawi emang kelihatan banget 3 kali dari tadi Joji 4 bahkan. Joji hitung ada Iron Hook yang benar-benar menjadi salah satu determining factor siapa yang bakal menang dari segi team fight-nya. Apalagi tadi kena Siket pertama, Cima juga kena di arah mid lane gitu loh yang membuat power inisiasi dari Eko ini sangat besar. Walaupun bisa dibilang hanya skirmish-skirmish saja. Tapi kalau kita ngomongin masalah objektif, pertama perfect turtle. Untuk di arah bottom lane itu udah dapat 1 turret juga. Walaupun emang udah mulai di mirror dari Burn Express dengan adanya Donut yang melakukan split push. Tapi kalau misalkan kita lihat beberapa menit ke depan sampai ada team fight lagi, entah kenapa Joji merasa bahwa Eko masih punya power yang sangat besar, apalagi dengan perbedaan level dari Kalzi dan juga Cima di angka 1 level. Wah, Ini barat stacknya kan banyak ya. Iya, Itu kan gede banget. boxnya makin kecil. Iya. makin gede ya Itu boxnya. kayak slownya Iya Estes juga. ditempel ke dia ya. Iya, dan ini udah ada konsil yang dilakukan. Karzi dengan retribusi yang mendapatkan ke arah Donat. Donatnya bakal susah untuk kabur di area belakang. Udah ada Bennett Reigns, tapi Karzi sendirian sudah cukup untuk mengeliminasi Donat. Wah, Rene Rapatnya sakit banget, tapi itulah di Seven Cima sendirian di depan sana, nggak nyampe backupan yang dilakukan dan bahkan Siket nggak bisa Benny. bertahan terlalu lama. ATM is coming dengan Rhythm of Joy masuk lagi, Benny Kitty berhasil untuk ditumbangkan menjadi trading 2 tukar 1, tapi gak berhenti sampai situ karena lihat ada healing up yang dilakukan oleh D7 terus-menerus membuat dari Burning Splash masih cukup sustain untuk bisa bertahan. Benny-nya ditumbangin. Cuman ada satu yang miss kalau menurut aku, bagaimana Sima tadi dengan Detonas welcome. Masih bisa digocek oleh Karzi sehingga
gak ada lagi source skill yang bisa dilakukan oleh Burn Ice Splash. Ya, dan ini cuma kehilangan stacknya ya. Sehingga Oh menjadi iya. Dino yang Dino badannya kecil. Dan sekarang Lord yang pertama sudah muncul. Perlahan tapi pasti teman-teman dari Burn Express sudah mulai coba untuk melakukan trading demi trading. Kayak tadi oke timnya maju, setidaknya dapetin pertukaran gitu daripada enggak sama sekali. Buset. Itu Astra Recall dari Sanji ngeganggu banget kena 2 orang. Dan sekarang mapnya terbuka lebar di tangan Sanji. Berarti harusnya dari Yawi udah bisa mendapatkan apa yang dia mau dengan satu konsil. Tapi Iron Hook-nya hanya menarik oksigen. Enggak, itu mendingan boost yang di situ itu deh potong deh rumputnya. Kenapa? Soalnya ada 2 korban tadi dan tadi hampir ada korban ketiga gitu kan. Dari tangan Burn Express loh. Takut ya? Iya, dari tadi Ngeri. di posisi di situ mulu soalnya jadi perhatiin. Oh oke. Sangat-sangat berbahaya, tapi yang lebih berbahaya lagi sebenarnya dari D7 ya. Tadi heal-nya tuh nggak habis-habis. Oke, tapi ini selalu dipisahin loh dengan ada final slice. Tapi bahkan lihat, Chima berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama dengan Retribution yang on point. Tapi perangan kepercayaan itu karena Sunford. Bakal coba untuk dikejar, Benny Cutie sendiri di depan sana. Dan bahkan bisa melakukan adanya trading again and again. Tapi 3 player dari Eko berhasil dihilangkan. Luar biasa. Setup counter ini dilakukan oleh Burn Express menunjukkan kualitasnya. Bahkan kalau kalian dengar suara penonton di sana langsung Sampai ke Jakarta ya? bersorak-sorai kedengeran sampai studio kita. Benar sampai Jakarta loh kedengeran. Tapi Iya, ini donat sih sebenarnya bilangnya. sebenarnya Eko kalau menurut aku dia udah bagus banget. Gimana caranya misahin Chema sama D7? Iya, Itu iya. kan power untuk sustainability-nya bakal berkurang kan. Tapi Beresford masih bisa bertahan gitu loh. Masih bisa ngebalikin apa yang dilakukan oleh Eko. Betul, betul, aku setuju. Dan memang setelah itu, tapi akhirnya setelah dipisahkan, di Seven tahu, oh ya udah masih ada donat yang bisa gue heal di area belakang. Dan Nah. ini dia untuk replaynya. Kalau kita lihat dari replaynya ini momen dimana Final Slash justru malah mempergabungkan beberapa player dari teman-teman Burn Express loh. Dan ditambah lagi dengan ada hilang begitu besar, lihat bagaimana Donat itu masih bisa sustain dengan numbangin ke arah Fred Green di belakang sana. Tapi dengan adanya tambahan bahwa ATM sendirian ngambil ke arah tadi kalau nggak salah ke arah Sunford ya. Sunford tumbang udah, Yawi itu benar-benar tinggal begitu aja. So, kita udah bisa melihat bahwa walaupun dari segi damager yang paling kelihatan itu udah 2 di ITM dan juga Donat, sekalinya mereka perform selama di Seven masih bisa menyongkong darah mereka, ini bakalan unstoppable banget untuk BXF. Apalagi dengan Chima yang bisa dibilang menjadi tembok paling besarnya. Karena melihat dari itemnya pun, dengan adanya Antiquiras dengan damage reduction 6 dikali 3 kali stacks, berarti ada total 18%. Ditambah lagi dengan ada Blade Armor, otomatis Benny Cutie damage-nya bakalan ke-countdown sekali. Oke, masih coba untuk mempertahankan stack juga dari Burn Express sejauh ini. Oke, Sanji sudah selesai dengan Enchanted Talisman. Spamming skill nantinya akan bisa dilakukan juga. Iya. Karena jujur aja sih dengan pemilihan Chima juga memilih ke arah Antiquiras dan juga ke arah Blade Armor. Selama Chima berada persis depan Sanji, damage-nya nggak bakalan terlalu scaling loh dari Astral Recall-nya. Jadi untuk sekarang ya nggak perlu banget lah untuk Magic Defense. Untuk sekarang nih. Itu kena Asar Recall, di Sevennya langsung heal. Iya. Udah yang setengah darah. Ya udah dipok di heal, jadi Di-poke nggak heal. maksimal gitu loh Iya. gimana dilakukan. Dan akhirnya Siket sekarang udah megang ke arah Final Slash. Berarti tandanya akan ada sisi yang dimiliki oleh teman-teman dari Burn Express. Sementara dengan ada satu outer turret yang udah hilang, inner turret juga udah hilang di area mid lane. Bakal coba untuk di-push terus-terusan. Combo yang akan kita lihat mungkin kalau bisa berjalan Sima dengan Detonas Welcome. Penelan satu orang penting. Kalau main objektif mungkin Karzi yang bakal ditelan sama dia. Supaya Harusnya retrinya ya. bisa diamanin. Dan PR-nya nanti bakal pembagian tugas ya dari Burn Express. Karena lihat ITM yang tadi memang selalu jam ke arah backline, ngacak-ngacak lini belakangnya. Yang kita tahu Benny Cutie dan Sanji memiliki positioning yang bagus juga kan Ya. dari tadi. Tapi ya depan itu bakal kuat banget dengan adanya di Seven yang selalu memberikan heal up yang pas banget juga. Ya. Walaupun memang sering kali tadi dipisahkan dari kawanannya ya. Ya. Tapi tidak gentar dan sekarang Astral Echo udah dibuka juga, Vision udah makin terlihat lagi, tapi Lord masih cukup berani untuk di take over. Udah mulai ada Benny Kitty yang maju ke depan, tapi Yawi, what are you doing brother? Lihat bagaimana satu healing terhadap semuanya dilakukan oleh D7. Maju bersama-sama dari Burn Express, mencoba untuk membuat 2 player sekarat dari Echo-nya. Sunford bentar lagi bentar lagi hilang. Yawi juga demikian, tapi ATM hadir untuk memecahkan satu Immortal. Wow, dan bahkan Siket berhasil untuk mendapatkan Lord-nya, gak berhenti sampai situ karena lihat Benny Cutie yang terpick off di tangan Donat, double kill diamankan. Lord yang berjalan nantinya di arah tengah
Ini membuat Burn Ice Flash dengan 4 player yang ready, tinggal mengawal aja Lordnya. Ini Choji beneran jadi penasaran sih, sebenarnya ada Dominus Ice nggak ya di tangan Eko atau enggak di minimal Yawi lah. Karena tadi lihat banget itu ATM kena ganking, tapi gila dari darah tinggal 30% tiba-tiba naik lagi seketika itu, sekejap itu dari heal di Seven. Ya mungkin ada bantuan favor juga tapi harusnya udah ada Dominus Ice dari Eko. Iron Hook dan kali ini bersama dengan Bloodihan. Ada Final Slash, diusir mundur anak-anak Burn Ice Flash. Tapi lihat bagaimana base turret yang jadi target operasi. Di sisi lainnya timnya hilang. Tapi anak-anak Burn Ice Flash satu persatu ditumbangkan di biru base city pop up dan ter-wipe out sebentar lagi. Tersisa Siket saja. Betapa baiknya Eko melakukan defensive manuver. Tapi memang dari Burn Ice Flash cukup memaksakan ya tadi. Oke, tapi dengan adanya satu base turret di arah bawah juga yang sudah berhasil dihancurkan. Tapi 4 player yang hilang dari Burn Ice Flash membuat akhirnya outer turret di mid juga akhirnya rontok. Karena si Cat tadi nggak ada di dalam push yang dilakukan kan. Dia baru aja spawn dari arah atas. Ya ini bakal jadi one straight push. Sekarang mid lane, inner turret akan jadi target operasi. Tapi teman-teman dari Burn Ice Flash, mereka bakal segera bangkit. Iron Hook yang dilakukan oleh Yawi. Lumayan membuat ketir tapi Astral Recall Setengah. ngeri banget damage-nya. Iya, kalau pengen ngurangin damage-nya ya udah mainnya deket-deket gitu loh. Tapi ini dia untuk dari segi instant replay-nya di mana sebenarnya dengan Lord yang udah masuk ini banyak banget ada player yang bisa melakukan basic attack. Tapi kenapa nggak bisa melakukan hal tersebut? Karena fokusnya itu fokus ke arah Yawi yang lagi bener-bener ngenahan banget di arah tengah sana. Bahkan tadi kita bisa melihat bahwa basic attack Cima aja itu menujunya ke arah Yawi loh, bukan ke basic attack ke arah base turret. Iya, karena memang ditahan semua. Iya. Yawi ngasih badan terus-terusan. Terus Benny Kitty yang hadir juga akhirnya muncul dengan Nibiru Passion dan itu menjadi satu hal yang baik sekali ya dengan dia punya high ground defense seperti itu. Cuman yang menarik bagaimana Salvor tadi on point banget final slash-nya kena 5. Yep. Gokil. Iya itu ngejauhin banget sih tadi. Tapi posisinya bisa dibilang nggak ada follow up, cuma sekedar untuk distraction aja Ya, dan buying time. untuk ngusir lah ya. Betul. Dan sekarang tersisa satu base turret aja yang menjadi defensif milik dari Eko. Sesaat lagi dari lane di arah atas juga bakal langsung didorong karena ya itu yang bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman dari Eko karena ya lane dari mid dan bottomnya udah terlihat adanya perbedaan juga. 24 detik menuju Lord yang ketiga nantinya akan muncul tapi Lord sejauh ini masih 100% dimiliki oleh Burn Ice Flash di game yang ketiga. Wah ini mereka risetnya dari game pertama, mereka dihajar habis. Luar biasa loh Burn Ice Flash. Merubah strategi permainan mereka dalam waktu singkat. Ya. Dan mereka bertandanya udah punya cadangan strategi untuk game ini. Apalagi dengan Perfect Turtle ditambah lagi dengan adanya kill point yang lebih besar. Burn Ice Flash memiliki goal gap yang bisa dibilang masih lumayan oke aja di angka 2000 untuk di menit 16 kayak gini juga patut di-appreciate loh harusnya. Setuju. Dan sekarang Sima masih coba untuk mencari stacknya, harus coba untuk lebih lagi. Tapi untuk sekarang Orange Buff dia Bottom lane, bottom. amankan untuk Donut. Di arah bottom lane udah mulai ada split push yang dilakukan tapi harusnya ya, pinter dari ATM-nya. Dia tahu nih gak ada 2 orang nih, kemana 2 orang ini. Langsung pakai Magic Sentry, ketahuan gerak-geriknya. Tapi Joy dari ATM akan coba untuk ngepres terus ke arah Benny Kitty di satu Bloodihan. Bersama dengan ada dia satu bom yang dilakukan Benny Kitty. Berhasil men-take down ATM. Ada keraguan-raguan yang terjadi ya harusnya tadi informasi sudah disampaikan bahwa ada 2 player dari Eko yang ada di arah bawah. Harusnya Lord bakal lebih enak banget kan, karena 3 versus 4. Tapi tadi dari Donatnya mau coba untuk maju juga karena bawa tapi Iron Hook. Terkonek menuju ke arah seorang di Seven, masih ada flicker dan heal up kembali terjadi. HP-nya nggak jadi berkurang. Nggak jadi. Nggak jadi. Tidak sakit. Pokoknya tidak. rumputan tengah tuh jangan pernah dipercaya deh kalau udah ada Yawi menggunakan perangko, jangan. Itu definisi rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Iya. Dan sekarang Lord ya bakal coba untuk dicicil begitu saja. Eko mereka bakal coba untuk mengamankan. Iron Hook sayangnya nggak kena. Tapi dengan ada yang satu final session dilakukan. Simanya ditumbangkan. Ada WON dari Donut untuk yang bisa diaktifkan. Tapi Benny Kitty ditumbangkan. Waktunya dari Burn Ice Flash maju ke arah depan dengan ada Blazing maupun Gates juga dari D7. Maju mengejar ke arah Sunlord. Sunlord dalam ancaman dan lihat masih memegang final slash di pick off Donutnya. Ditarik dan terpancing, tapi si Cat mencoba untuk bertahan juga di sana. Sanford masih bisa mundur, ATM mengejar. Tapi Sanford masih ada Vengeance untuk mundur ke arah belakang. Tapi si Cat kali ini dengan Arcane Shade masih bisa bertahan di Seven yang tertinggal sendirian. Berhasil untuk di pick off 3 player. Dari Burn Ice Flash berhasil dihilangkan. Apakah menjadi karena seorang ATM? Karena masih ada Rhythm of Joy untuk melarikan diri. Wah, serangan balasan dari Eko. Bottom lane.
mulai menunjukkan kualitasnya. Tapi ada bottom lane, minionnya udah besar-besar mencoba untuk dihajar oleh satu Benekiti karena fokus mereka berpindah ke arah mid lane. Satu Charles dari Lordnya mulai marah. Tapi di sisi lain, di arah belakang, ada yang bisa ditumbangkan yaitu Stanford. Di shuttle setelah ada Detonas welcome dari Sima. Lordnya bakal coba untuk diamankan begitu saja dan membuat dari Echo sepertinya bakal coba memilih mundur karena Benekiti jauh banget, sang damage dealer-nya nggak ada di sana. Yap, dan again ya, dari Burning Express mereka masih bisa bertahan. Hanya menukarkan adanya satu base turret aja di arah tengah. Terlihat dari segi item yang memang sudah hampir full semua. Oke, satu yang bakal diganti nih dari Siket. Oke. Immortalnya tapi pecah ya? Kalau kita ngeliat dari segi item equipment ya, ternyata Jawi nggak megang dominance sama sekali. Yang megang dominance itu cuma dua orang. Ada Fredrin dan juga Arlott, yaitu dari Kabluzi dan juga Sanford. Sementara kalau kita ngeliat dari Burn Express ya, yang mereka butuhkan itu juga sebenarnya kalau menurut Joji ada di tangan Dominance of Ice. Mengingat dengan ada regenerasi Fredrin, Arlott dan juga attack speed ataupun reload speed dari Tornawitrix itu bakal ngebantu banget, dan ternyata tadi ada di tangan Cima dan juga di Seven kalau nggak salah. Jadi dari segi item counter-counter sama-sama udah ada, tapi jujur menurut Joji ini adalah kerugian yang cukup besar oleh Burn Express. Karena kenapa? Semakin tipis dari segi tarot yang mereka punya, semakin besar juga chance-nya untuk teman-teman Eko melancarkan long range attack. Keren banget tadi ya Barat sih ya. Iya. Di zoom gitu. Tapi setidaknya turretnya masih bisa diunggulkan oleh Burning Ya, Express ya. ya. Ada satu. Iya kan itu pastinya dari segi lane di arah bawah kan Bener. berbeda nih. Ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Burning Express kalau misalkan mereka ya mencari winning conditionnya ya. Karena balik lagi, sekarang kembali reset masih menunggu Lord yang kesekian ya, Lord yang keempat bahkan. Yawi dan juga Sanji itu belum tumbuh sama sekali tadi ya. Yawi belum, Sanji Sanji juga juga belum. belum. Karena positioning dari Sanji emang selalu baik ya, dan dia berada di Betul. area paling belakang. Dan Yawi menariknya, dia benar-benar cuma untuk narik terus kabur, kabur, belodihan bila diperlukan karena udah dapetin 2 dan juga 8 poin KDA-nya. Oke, tapi masih coba untuk mencari informasi terlebih dahulu ya. Magic Sentry sudah dibuka, mengetahui keberadaan teman-teman dari Echo. Lord Evolve sudah muncul di menit yang ke-20 setup. Yang sekarang sudah mulai dilakukan terlebih dahulu oleh teman-teman dari Echo. Masih coba untuk ditarik ulur. Astral Echo dibuka. Tapi Sanji dapat purple bat-nya loh. tapi ternyata wah bener, itu dari jauh ya dari Dari Astral Echo. jauh. Gokil. Emang dapat? Enggak. Enggak itu Cima yang Cima. dapat. Iya Deng, tadi Sanji tuh ada Gue orang-orang tersusus ya biru. malu Recall, Pak. Oh iya, sorry kok. Mirip Pak, mohon maaf mata saya kan minus ya. Tapi sekarang, tiga Lord yang udah mulai dicicil-cicil begitu saja. Di Seven dan juga Sima, ini gimana PR bagi Eko mengusir dua sejoli ini. Sementara, ini tinggal nunggu retribution siapa yang lebih on point. Ya, ini udah siap banget ya dari Cima buat kontes, udah siap siaga juga di Seven ya, memberikan dorongan darah terus-menerus. Walaupun memang udah gak terlalu deres nih ya. Wah, tapi lihat ketarik, ketangkep Cimanya dengan Iron Hook dan bahkan Menace dari belakang memberikan damage yang cukup besar. Dia Thanos Welcome gagal dikeluarkan dan bahkan Immortal diganti dengan Winter Trenchant. Akankah bisa bertahan? Tapi Cima bertahan dengan cukup kuat karena ada satu buah dukungan support dari seorang di Seven dan bahkan dipukul mundur pergerakan dari Sanji. Eko. Wah, Sanjinya pengen keluar dari arena, ditungguin oleh Siketnya juga. Ada Final Slash di pop up, Iron Hook belum mengenai siapa-siapa dan belum di-hunt. Dari sosok Siket gak bisa berimpact apa-apa. Top lane. Benekiti dapetin Lord, dapetin ke arah satu, iya si Siketnya. Wah, itu cukup berbahaya ya karena tadi Lordnya nggak dilanjutin tapi lihat Courtesy bakal coba ditabrak, Immortalnya down dan bahkan kali ini masih bernyanyi dari Top lane. satu buah pergerakan yang dilakukan. Sanji. Tapi lihat minionnya Sanji. Sanji akan Sanji. melakukan backdoor Sanji. karena bahkan kali ini Sanji dengan minion yang menghantarkan kemenangan untuk Eko. Adakah ITM yang masih mencoba untuk defend tapi masih bisa bertahan, tapi minion one last hit, minionnya tidak berhasil untuk bisa menyelesaikan Wow. game bagi Eko. Bang Ekles Minionnya dibuat pusing. ketar-ketir, dibuat jantungan. Min satu jantung karena minion tidak ngehit ke arah base-nya. Wah itu ATM pas banget sih, kalau misalkan ATM tadi nggak pulang, Satu detik aja. itu kedorong banget. Dan yang nge-push adalah Sanji, bukan Benny Cutie. Beda cerita tapi konsil, bakal coba dipasangkan. Wesker kali ini menjadi milik dari Benny Cutie dan Eko. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan karena di sana ada backup yang dilakukan oleh Siket. 4 player hilang, masih bisa bertahan
bertahan. Gak bisa. Pakai satu cara gak bisa, dua cara juga tetap gak bisa. Eko benar-benar buntu untuk bisa melakukan finishing touch. Burn Eye Flash memajukan cita-cita minion di arah bottom lane dan juga di arah mid lane. Praktis tersisa 2 orang aja dari Eko. Mereka membawa Lord. Burn Eye Flash bakal mencoba untuk memenangkan pertandingan di game yang ketiga ini. Oke, tapi lihat masih coba untuk di defense. Kalau tersilang saja sendirian dan base-nya menjadi milik Burn Eye Flash 2-1. Deg-degan, mukanya panik. Wah, Ya ampun. wah ini the real min 1. Min jantung. Asli. Dan Wah, itu waduh keren. panas Panas dingin. ini. Dan ini PR besar untuk Eko. Mereka 2 kali gagal. Dan lihat bagaimana suasana di Kamboja sana merasakan Wow. Burn Eye Flash memenangkan game yang ketiga dengan penuh drama.